Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Adriani Abidin dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan. Baik, di sini saya sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Teori Investasi. Langsung saja topik yang ingin saya bahas. Yang pertama, apa sih investasi? Kedua, bagaimana kondisi investasi di Indonesia? Ketiga, instrumen investasi. Nah, adapun 3 topik pembahasan yang ingin saya jelaskan, mudah-mudahan saudara-saudari bisa memahami teori tersebut. Nah, semoga pembahasan dari 3 topik bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman ikutin pembahasan saya selanjutnya. Nah, yang ingin saya bahas pertama itu apa sih investasi? Nah, di sini investasi yaitu sebagai pengelolaan suatu aset yang dapat diberikan keuntungan di masa depan. Salah satu jenis investasi itu berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal, transaksi jual beli efek untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk keuntungan modal seperti capital gain dan dividen. Pasar modal dapat diartikan salah satu sumber pembiayaan jangka panjang dan bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Nah, pasar modal juga berperan sebagai wahana investasi, seperti investasi bagi investor yang ingin. Investor di aset keuangan juga menjadi tempat penyebaran kepemilikan saham perusahaan kepada masyarakat. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Disebut fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Pahami tujuan investasi. Misalnya untuk biaya pendidikan, dana pensiun, membeli rumah dan sebagainya. Tentukan jangka investasi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenali profil risiko produk-produk investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pahami tingkat risiko produk investasi. Tentukan batasan investasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Nah, ada 4 komponen penting yang harus diketahui dalam tiap investasi. Yang pertama, dana atau aset. Untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana pada aset sekarang. Nah, yang waktu. Setiap investasi perlu waktu untuk meningkatkan nilainya. Ketiga, tenaga atau pikiran. Anda harus mau meluangkan tenaga untuk bisa memberikan imbal hasil terbaik. Keempat, resiko. Semua investor mengharapkan keuntungan di masa depan atau datang. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan itu bagaimana kondisi investasi di Indonesia. Nah, kebanyakan artikel mengatakan investasi pada tahun 2020 itu perlu diapresiasi karena menjadi berita yang memberi optimisme di tengah kekhawatiran krisis ekonomi dunia dan nasional karena adanya wabah COVID-19 ini. Nah, adapun berita yang saya lihat, BKPM ini terus mengawal pelaksanaan investasi dan mendukung implementasi penanaman modal sehingga tidak hanya sekedar capaian di atas kertas saja. Dan dengan demikian pula dapat memastikan bahwa ekonomi kita tidak stagnan seperti yang kita khawatirkan bersama. Nah, adapun catatan lain dari laporan BKPM ini adalah besarnya gap persepsi investasi antara investor dalam negeri dan investor asing terhadap investasi di Indonesia yang menciptakan penurunan signifikan. Nah, gap persepsi investasi yang besar antara penanaman modal lokal dan asing dapat dikatakan tidak sehat. Untuk itu perlu ada pendampingan ekstra meningkat hampir seluruh sektor yang meningkat. Pendapatan investasi adalah sektor yang highly regulated atau bertumpu pada kebijakan pemerintah. Faktor peningkatan investasi asing menjadi signifikan karena kekuatan investasi memiliki batas dari sisi nilai investasi teknologi, best practice, dan lain-lainnya. Jadi iklim investasi nasional harus ditingkatkan secara keseluruhan, bukan hanya karena faktor dua kebijakannya. Persepsi atas iklim usaha nasional juga harus dibuat seimbang dan fair antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, sehingga tujuan ekonomi nasional betul-betul tercapai.
materi selanjutnya, salah satu instrumen investasi yang akan saya jelaskan yaitu reksadana. Reksadana itu instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Namun, meskipun produk ini paling direkomendasikan perencanaan keuangan, tapi reksadana belum populer di masyarakat. Satu penyebabnya reksadana yang masih disalahpahami dan literasi masyarakat yang masih rendah soal investasi di reksadana. Reksadana ini wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Manfaat reksadana adalah sejumlah keunggulan. Nah, adapun jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Ketiga, reksadana terproteksi. Keempat, reksadana campuran. Kelima, reksadana indeks. Keenam, reksadana saham. Nah, adapun reksadana pasar uang seperti alokasi dana 100% pada instrumen pasar uang seperti deposito atau obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Keunggulannya yang pertama itu hal yang relatif stabil dan cenderung tidak fluktuatif sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka pendek. Kedua itu liquid dan mudah tercairkan pada umumnya. 2 hari bursa pasar modal setelah instruksi pencairan. Yang ketiga, tidak ada biaya pembelian dan penjualan. Keempat, resiko yang relatif lebih kecil dibandingkan reksadana lainnya. Ada lagi reksadana pendapatan tetap. Yang dimaksud dengan itu alokasi dana minimal 80% pada instrumen obligasi. Keunggulannya sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka menengah 1-3 tahun dan terdapat pembagian keuntungan tunai atau tambahan unit penyertaan yang dibagikan berkala untuk beberapa reksadana jenis ini. Nah, ketiga itu reksadana terproteksi yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal dari pemegang unit penyataan melalui mekanisme pengelolaan portofolionya dengan menginvestasikan dana pada efek yang bersifat utang yang masuk kategori layak investasi, sehingga nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekarang sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang terproteksi. Nah, adapun reksadana campuran. Dana campuran itu alokasi dana maksimal 79% untuk masing-masing instrumen pasar, uang, obligasi, atau saham. Nah, keunggulannya sesuai untuk Anda dengan tujuan investasi jangka menengah sampai panjang 3-5 tahun dan alokasi aset lebih fleksibel sehingga lebih adaptif dengan kondisi pasar. Adapun reksadana indeks, alokasi dan minimal 80%. Aset harus diinvestasikan sesuai dengan aset-aset pada indeks acuan yang disebut dengan pengelolaan pasif, yaitu untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan indeks acuan, baik indeks obligasi maupun indeks saham. Mirip dengan reksadana terbuka, dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu di setiap hari bursa saham pasar modal. Dan adapun reksadana saham, alokasi dana minimal 80% pada instrumen saham, potensi pertumbuhannya relatif tinggi karena bersifat agresif. Keunggulannya sesuai bagi Anda dengan tujuan investasi jangka panjang di atas 5 tahun dengan profil risiko yang agresif. Nah, adapun juga biaya reksadana. Dalam pengelolaan reksadana terdapat sejumlah biaya, namun biaya tersebut tidak semuanya ditanggung oleh Anda sebagai pemodal dan reksadana, tetapi biaya dibagi sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang menjadi beban manajemen investasi, yaitu biaya persiapan, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya pencetakan, dan biaya distribusi prospektus pertama kali. Biaya yang menjadi beban reksadana. Yang pertama, biaya pengelolaan manajer investasi, biaya bank kustodian, biaya asuransi jika ada, biaya transaksi.
Nah, itulah pemaparan materi yang saya jelaskan tadi dengan teori pembahasan apa sih itu investasi dan bagaimana kondisi investasi di Indonesia, salah satu instrumen investasi. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.